Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. قال الإمام العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: نفعنا الله بعلمه وجمعنا وإياه في دار كرامته. قال ومن فصل ومنها, dan diantara akibat daripada perbuatan dosa dan maksiat. Sekarang ini yang ke-20. Anna dzunuba tudkhilul 'abda tahta la'nati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa perbuatan dosa dan maksiat menyebabkan orang tersebut dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la'ana ala ma'asin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pelaku maksiat. Wa ghairuha aktsaru minha. Fahiya aula bidukhuli fa'iliha tahta al-la'nah. Na'udzubillah. Perbuatan maksiat adalah perbuatan mengundang laknat Allah, mengundang laknat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-la'n, laknat di dalam bahasa Arab adalah at-tard wal ib'ad min rahmatillah. Laknat artinya dijauhkan. Mulai lagi. Ngantuk lagi. Laknat artinya di dalam bahasa Arab dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu laknat. Tidak dihancurkan, tidak dibinasakan seketika, tetapi hidup jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fala'ana al-washimata wal mustawshima. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat al-washimah. Al-washimah orang yang bertato. Al-mustawshima orang yang minta. Al-washima yang melakukan tato, al-mustawshima yang minta ditato. Karena ini merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La'anallahu al-washimata wal mustawshima. Dan subhanallah, setiap ada perbuatan-perbuatan yang dilaknat itu mesti menyelisih fitrah. Contoh sederhana, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallah al-mutarajjila minan nisa wal mutakhannis minar rijal. Allah azza wa jalla melaknat laki-laki yang berdandan perempuan dan perempuan yang berdandan dengan dandanan laki-laki atau bencong. Coba lihat perbuatan mereka. Lihat orang-orang yang berjenis kelamin seperti itu. Mesti yang ada di pikirannya syahwat. Syahwatnya itu pun sesama jenis. Kenapa kok bisa seperti itu? Kan terlaknat. Dari sananya, dari aslinya aja Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah melaknat. Sehingga wajar kalau mesti aktivitasnya yang ada di pikirannya adalah nafsu dan syahwat.
Na'udzubillah. Wal wasilata wal mustausilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-wasilah, al-mustausilah. Al-wasilah wanita yang menyambung rambut, al-mustausilah yang minta disambung rambut. Konde. Orang-orang zaman dahulu supaya terlihat rambutnya tebal, kasih konde di belakangnya disambung, kemudian di jepit sehingga terlihat rambutnya tebal. Nah, sehingga ketika Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu datang di Madinah, berziarah ke Madinah, melihat orang-orang sebagian wanita Madinah menggunakan rambut palsu, beliau naik mimbar dan kemudian mengucapkan di atas mimbar, ya ahlul Madinah, aina ulama'ukum, wahai ahlul Madinah, di mana ulama-ulama kalian? Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama halakat banu Israil lamma ittakhadhat nisa'uhum hadha. Wahai ahlul Madinah, di mana ulama-ulama kalian? Saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa binasanya Bani Israel ketika wanita-wanita mereka menggunakan peralatan-peralatan seperti rambut palsu. Al-wasilah wal mustausilah, perbuatan terlaknat. Rambut palsu, entah itu bentuknya seperti boneka, rambut palsu, barakallahu fikum. Kalau dulu mungkin konde, kalau sekarang kadang-kadang dalam bentuk persis dipasang, bahkan ada topengnya. Perbuatan terlaknat. Ada topengnya, kemudian rambutnya pun rambut palsu sehingga terlihat seperti asli. Ada yang kepalanya botak kemudian ditempel, begitu naik motor kena angin tempel kelihatan botaknya, terbang tempelan. Al-wasilah wan namisah, dan ini semua persis perbuatan-perbuatan terlaknat seperti ini, subhanallah semua. Apalagi kalau orang mau tampil di sinetron, mesti di make up. An-namisah wal mutanammisah. An-namisah, wanita yang mencabut bulu alis. Al-mutanammisah, yang minta dicabutkan bulu alisnya. Kerik. Bulu asli ciptaan Allah Azza wa Jalla dibuang, dikerik, kemudian diganti dengan arang. Kurang lebih lah bahasanya itu. Apa namanya? Alis itu yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala dirubah, dikerik, dihalusin, baru kemudian dikasih alis palsu. Susah banget zaman sekarang. Apalagi wanita. Bulu mata aja, kadang-kadang ngerjain bulu mata sampai 2 jam. Bulu mata doang, dilentikin ke atas, tepuk. Cuman bulu mata doang. An-namis wal mutanammisah. Sudah berapa itu? Sudah berapa perbuatan yang terlaknat? Mana tulisannya? Nulis ya? Kalau nggak nulis pokoknya hafal. Mana? Sudah berapa? An-namis wal mutanammisah. Al-washirata wal mustawshirata. Al-washirata wal mustawshira. Wallahu alam, al-washira wal mustawshira sepertinya orang yang al-washira yang menyambung al-washira wal mustawshira. Apa dia itu? Pasal mustawshira. Yang menyisir itu giginya supaya kelihatan renggang. Enggak, ada yang giginya dikecilin kelihatan masih nong. Ya, kelihatan giginya supaya kelihatan masih nong, masih muda, direnggangin. Ini semua barakallahu fikum
merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan kalau berpenampilan apa adanya supaya terlihat indah, berdandan, tapi jangan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah merubah ciptaan Allah, itu yang nggak boleh. Sampai pipi pun disuntik supaya kelihatan masih tetap kencang, tetap kelihatan masih muda, tapi tetap aja nggak bakal bisa melawan takdir. Wala ana akilar riba, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang melaknat akilar riba, melaknat orang yang makan riba. Wa mukilah, orang yang memberi makan. Wa katibah, sekretarisnya. Wa syahidai, dan dua orang saksinya. Perbuatan terlaknat. Saya gak makan riba kok, cuma makan duit katanya. Gak ada orang makan duit. Tetap aja orang makan makanan. Duit itulah yang riba. Nah, renten. Sekarang kan orang yang Masya Allah rajin sholat, rajin ibadah, nggak taunya kerjanya rentenir. Seakan-akan bukan lagi perbuatan yang dosa. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Makanya barakallahu fikum, orang kalau sudah terlilit dengan riba, terbiasa dengan muamalah riba di bank, padahal bukan darurat juga. Itu walaupun dia terlihat kaya, tapi kelihatan hidupnya itu dalam tekanan luar biasa, stres. Ya, untuk menghilangkan stres, itulah manusia. Cari uang kerja, cari uang sampai stres. Begitu dapat duit, bersenang-senang biar stresnya hilang. Sampai duitnya habis stres lagi. Manusia. Cari duit sampai stres. Begitu dapat duit bersenang-senang biar hilang stresnya. Duitnya habis stres lagi. Makanya paling enak di dunia itu ibadah. Cari duit niatnya ibadah, selesai. Kalau niatnya ibadah berarti otomatis jauhi dong yang haram. Otomatis jauh dari yang haram. Saya sholat ibadah, otomatis saya jauh dari najis. Saya menghadap kiblat. Saya memenuhi syarat-syarat salat saya supaya salat saya diterima. Sama. Niatkan mencari rezeki pun ibadah, niatkan bekerja pun ibadah. Otomatis kalau kamu niatkan ibadah, kamu akan menjauhi yang haram. Riba jauhi riba. Dan itu sudah sering terjadi barakallahu fikum, orang yang kadang-kadang merasa dia kaya, punya mobil, punya segalanya, punya aset, tapi kenapa hidup saya nggak tenang? Kok bisa hidup saya begini? Satu kuncinya, jauhi riba. Lepas dari riba kalau kamu ingin hidupmu tenang. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Kalau Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalau kamu sudah tahu hukumnya, sudah tahu konsekuensinya kena laknat, lalu kamu masih tetap aja menikmatinya, kamu tetap aja dengan riba, maka fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Maka Allah Azza wa Jalla mengumumkan Allah akan memerangimu, Rasulullah akan memerangi harta kamu. Kaya tapi diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang bisa melawan kekuatan ini? Fa in tubtum, dan kalau kalian taubat dari riba, falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Ambil uang kamu. Ambil uang kamu di bank di mana saja, yang riba tinggalkan. Falakum ru'usu amwalikum. Ambil harta kamu. Kamu nabung berapa? Nah, kita manfaatkan hanya sebatas kebutuhan darurat, tapi bukan untuk menikmati hasil itu. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ngeri loh. Orang bisa saja meremehkan, bisa meremehkan riba, tapi yakinlah hidupmu nggak bakal tenang. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Azza wa Jalla akan menghapus berkahnya uang riba. Gak ada berkahnya. Dan Allah akan menginvestasikan
perdagangan yang halal. Laknat, yang dilaknat ada 4. Pemakan riba. Wih, itu yang itu baru makan uang riba, makanya ngantuk. Astagfirullahaladzim. Besok-besok kameranya dipasang di sini biar terlihat orang yang ngantuk-ngantuk. Nanti lihat sendiri fotonya, malu. Wih, Allah hadi. Ngantuk kan kayak orang mendam. Yang dilaknat dalam pemakan riba siapa tadi? Yang makan. Siapa lagi? Yang memberi makan, yang menulis, mencatat transaksinya, yang bersaksi atas transaksi riba. Wala'ana Allahul muhallila wal muhallala lah, wala'ana as-sariq, dan Allah melaknat al-muhallil wal muhallala lah. Allah melaknat laki-laki yang menghalalkan dan laki-laki yang mau diminta untuk menghalalkan. Al-muhallilu wal muhallala lah. Mulai lagi ngantuk lagi. Yang lain sudah bisa di atas, tinggal anak satu ini. Baik, al-muhallilu wal muhallala lah, ini adalah perbuatan terlaknat, yaitu mengakali syariat. Wanita yang diceraikan oleh suaminya dengan talak 3, maka haram hukumnya untuk kembali kepada suaminya kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain. Naam, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bil ihsan. Sampai lanjutannya hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau sudah talak 2 kali, talak raj'i, kalau sudah talak 3, maka tidak ada rujuk, tidak ada tempat tinggal, tidak ada nafkah, sampai dan mereka boleh kembali rujuk dengan nikah baru, itu pun setelah wanita ini menikah dengan laki-laki yang lain. Tapi nikah rabbah, pernikahan yang benar-benar dilandasi cinta. Kamu sudah talak 3, istrimu sudah talak 3, maka tidak boleh lagi untuk kembali kepada istri kamu atau dia kembali ke kamu sampai istrimu dinikahi oleh laki-laki lain. Maka diakali oleh si laki-laki ini atau si perempuan ini, itulah yang dinamakan al-muhallil wal muhallala. Setelah talak 3, ternyata mereka ingin rujuk, ingin kembali. Gimana caranya untuk menghalalkan ini? Maka bayarlah laki-laki yang ketiga. Sang mantan suami atau sang mantan istri membayar laki-laki. Tolong, mau nggak kamu saya kasih 5 juta? Apa ya? Ya maulah. Syarat, apa syaratnya? Tolong kamu nikahin mantan istri saya. Kamu nikahin mantan saya, tapi awas ya, jangan dicolek-colek. Pokoknya nikahin aja udah. Colek awas, kepalamu pecah. Pokoknya qabiltu nikahaha wa tazwijaha, kamu nikahin dia, setelah itu kamu ceraikan, biar halal untuk saya. Inilah yang dikatakan al-muhallil wal muhallala. Jadi ibarat khamr atau ibarat riba. Orang kalau dengar nama riba itu kelihatan ngeri, maka digantilah riba itu dengan istilah bunga, dengan istilah administrasi, dengan istilah bensin, dengan istilah jasa, macam-macam supaya terlihat halus. Makanya banyak orang yang terlilit pinjaman online bunuh diri. Kenapa? Meremehkan riba. Begitu dia lihat iklan pinjaman bunga 2%, bunga 2,5%, oh ini kecil ini. Kecil-kecil bunganya, dosanya dosa besar. Nah, al-muhallil, bagaimana caranya supaya bisa rujuk suami istri ini? Bayarlah laki-laki yang ketiga.
kamu lamar mantan istri saya, kamu nikah di KUA, apa namanya, nikah kampung, nikah kiai, nikah kampung. Yang penting pokoknya qabiltu nikaha wa tazwijaha. Setelah nikah kamu ceraikan. Kamu ceraikan, kamu dapat uang 5 juta, nanti setelah itu saya mau nikahi lagi mantan saya. Ini dinamakan apa? Al-muhallil wal muhallalalah. Rasulullah SAW laknat perbuatan. Dua yang dilaknat, yaitu mantannya yang bayar, entah itu mantan suami atau mantan istri, dan laki-laki yang mau dibayar dengan cara seperti itu. Dua-duanya terlaknat. Nah, dan itulah akibat daripada melanggar syariat, dan tidak bakal barakallahu fiikum melanggarnya. Makanya Rasulullah Azza wa Jalla mengingatkan at-talaq marratan, talak itu hanya bisa 2 kali. Banyak akhirnya di zaman sekarang perempuan baru cerai, belum ada 1 bulan udah nikah lagi, manasin suaminya. Kenapa? Enggak tahu hukum syariat. Padahal kan semestinya apa namanya, al-mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Semestinya wanita yang diceraikan oleh suaminya, dia mesti menunggu sampai 3 kali haid. Dia boleh menikah setelah 3 kali haid. 3 kali haid suaminya enggak rujuk, sudah keluar dari masa iddah, sudah tidak ada rujuk. 3 kali menstruasi tidak rujuk, maka berarti sudah tidak ada hubungan suami istri. Kalau suaminya mau rujuk, nikah dari awal. 3 kali menstruasi. Ada zaman sekarang begitu, baru 1 bulan cerai nikah istrinya, baru setengah bulan cerai nikah. Akhirnya apa akibatnya? Begitu punya anak persis mantannya 100%. Dari kulitnya, dari rambutnya, dari postur tubuhnya persis mantan suaminya. Terjadilah pertengkaran dalam rumah tangga, istrinya nggak terima, suaminya nggak terima. Saya nggak terima, saya nggak ngakuin ini anak saya. Loh kenapa? Kamu masih ada hubungan dengan mantanmu ternyata. Kenapa mas? Ini anak 100% mirip mantanmu. Saya putih, dia hitam, mantanmu hitam. Saya rambutnya lurus, ini keriting. Saya mancung, ini pesek hidungnya, mantanmu persis. Saya nggak terima ya. Saya nggak mau ngakuin anak saya. Ya itulah akibat melanggar syariat. Istrinya sampai sumpah-sumpah, bahkan sumpah pocong. Sudah awalnya haram, akhirnya haram, semuanya haram. Sumpah pocong sama orang kampung. Kalau dia tidak ada hubungan, saya mau melakukan hubungan apa mas? Kamu tahu kan mantan suami saya semenjak dia ceraikan saya, dia berangkat ke luar negeri. Saya nggak terima, barangkali hubungan gelap betul. Hubungan lewat mimpi, itu karena sangat sewotnya. Ini kan akibat. Apa gunanya masa iddah? Ternyata ketika dia nikah 1 bulan, 2 bulan sebelum selesai masa iddah, si wanita ini menikah, itu masih ada sisa-sisa sperma, masih ada sisa-sisa mani dari mantan suaminya, dalam keadaan dia tersimpan di dalam rahim si wanita ini, sehingga begitu dia menikah dengan laki-laki yang baru, ketika mereka berhubungan badan, maka laki-laki yang kedua ini bukan pembibitan, tapi menyirami. Dia hanya menyiram bibit yang sudah ada. Nah, ibarat hujan yang turun, begitu esok hari hijau semua, sudah ada bibitnya di dalam tanah itu. Ini di dalam rahim sudah ada bibit. Cuman dia menunggu pembuahan, menunggu pengairan. Begitu disiramin oleh suaminya yang kedua, itu yang jadi. Itu yang jadi, bibit yang pertama yang jadi. Sehingga setiap mereka berhubungan, dia hanya mau nambahin investasi suami yang pertama, bukan dia yang jadi. Akhirnya begitu keluar suaminya persis, keluar anaknya persis mantannya. Semua adalah peringatan dari Allah. Maka yang wajib adalah ceraikan dan tidak boleh nikah untuk selama-lamanya. Sebagai hukumannya di dalam syariat Islam, kalau ternyata diketahui bahwa mereka menikah di luar masih dalam masa iddah dan masih dalam iddah, maka hukumnya adalah ceraikan untuk selama-lamanya, nggak boleh menikah sebagai hukumannya. Nah, kalau ternyata ketahuan, ditanya waktu nikah, kamu berapa lama cerai dari suami kamu?
setengah bulan. Nah, itu akibatnya melanggar syariat. Pisah untuk selama-lamanya, tidak boleh nikah. Perbuatan yang terlaknat. La'anallahu al-muhallila wal muhallala lah. Na'am, barakallahu fiikumullahu ala al-shawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.